Wow, bulir padinya sangat mulus ya guys. Nih dari pangkal hingga ujung juga jarang yang terkena hampa, jarang terkena beluk, jarang terkena walang sangit. Kemudian kita lihat batangnya juga cukup tegak. Padahal ini Inpari 32 guys. Ini mantap karena kita pakai ini nih. Hello guys, welcome back again to my channel Intani 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys. Saat ini kita membahas tentang 4 waktu pemupukan yang tepat agar anakan padi itu banyak dan bulir padi itu sangat tepat ya. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang 4 waktu pemupukan yang tepat agar anakan padi banyak, bulir padi lebat, dan tambah satu lagi batang padi kokoh anti rebah ya. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat diterapkan ke tanaman padinya. Karena waktu yang tepat itu memang sangat penting, harus kita pelajari dan harus kita benar-benar perhatikan supaya kita dapat mempraktekannya ke tanaman padi ya. Apabila pemupukan telat kemudian pengaplikasian juga salah, juga nanti tidak akan bisa seperti ini ya. Ini padahal padi masih umur sekitar 20 HST ya. Nah, ini satu yaitu 7 HST pupuk fosfat. Teman-teman sekitar umur 7 hari ketika padi itu sudah melilir, itu teman-teman harus segera pemupukan pertama yaitu fosfat ya. Unsur fosfat ini sangat penting untuk sebagai nutrisi atau unsur hara pembentukan anakan yang produktif ya. Jadi kalau memang fosfatnya itu masih jarang, maka nanti untuk memproduksi anakan yang maksimal itu juga akan sulit teman-teman. Jadi ini memang sangat penting. Ini masih jarang ya diketahui oleh teman-teman para petani. Biasanya urea dulu. Kalau di Tani Host 100 ini merekomendasikan supaya pemupukan fosfat itu malah lebih awal ya. Dan bahkan kalau bisa juga pada saat usia padi baru sebelum tanam ya. 3 hari sebelum tanam itu segera taburi fosfat. Kemudian yang kedua itu padi umur 15 HST pupuk urea nitrogen. Jadi ketika kita sudah melakukan pemupukan pengaplikasian SP36 atau fosfat pada saat usia 15 HST, teman-teman harus segera berikan pupuk nitrogen pada saat usia 15 HST agar padi itu dapat bertumbuh secara maksimal dan anakannya juga banyak. Dan ketika anakan banyak nanti hasilnya bisa seperti ini teman-teman, rapat sekali ya padinya, sangat mantap sekali. Terus kemudian kalau misalnya pemupukan itu tepat waktu, kemudian khasiatnya unsur haranya itu juga tepat, maka padinya juga bisa lebat seperti ini. Nah, pada saat usia padi umur 25 HST itu harus ditaburkan NPK ya. NPK ini terdiri dari N-nya nitrogen, P-nya fosfat, dan K-nya kalium. Jadi umur 25 HST itu harus berimbang antara nitrogen, fosfat, dan kalium supaya anakannya nanti itu bisa maksimal teman-teman ya. Karena di usia 25 HST ini masuk ke dalam kategori usia vegetatif, yaitu masa-masa memproduksi anakan. Ketika anakannya banyak nanti juga pasti produksinya juga akan meningkat ya teman-teman. Kalau anakannya sedikit gimana mau meningkat, karena cacah jiwanya per rumpun itu masih sedikit ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu padi umur 35 HST ya. Padi umur 35 HST ini mendekati usia bunting, yaitu 40, 50, 60 ya. Jadi apa saja unsur haranya yang harus diberikan dan teman-teman harus lakukan itu adalah KCl. KCl ini adalah kalium. Jadi kaliumnya harus diperbesar, dan fosfat teman-teman. Ya, jadi proses bunting nanti unsur hara fosfatnya dan
kaliumnya itu bisa terpenuhi sehingga nanti dapat membuat bulir padi itu bisa menjadi lebat, teman-teman. Dan kalau unsur kaliumnya juga tinggi, biasanya juga akan tegak dan tidak disukai oleh hama karena memang memiliki kandungan lapisan jaringan yang tebal pada bagian batang, pada bagian daun ya, karena memiliki dinding sel yang sangat tebal sehingga tidak mudah dirusak oleh hama ya, seperti itu. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.